spoiler nih kakak. Jadi Spoiler ketahuan akhirnya. Terus? Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Umi dan Kirana. Kita kembali membahas buku yang direkomendasi oleh sastrawan dan ditetapkan oleh BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan sebagai buku yang wajib dipelajari dan diapresiasi oleh peserta didik tingkat SD dan MI. Apa saja buku-buku itu? Ini dia 7 bukunya. Akan dibahas satu persatu oleh Kirana. Jadi pastikan nonton videonya sampai selesai ya. Kirana mau bahas yang mana dulu? Krauk-krauk. Krauk-krauk ini penulisnya Dian Kristiani. Ilustratornya Ella Elviana. Penerbitnya Yayasan Litara. Ella Elviana itu yang kemarin juga ilustrator Ayo Berlatih Silat ya? Iya, dia udah banyak karya, banyak. Terus kalau nggak salah ada bukunya judulnya Rudy ya? Iya, yang di Rudy. Lesrit. Ya, Rudy tentang kuda. Oke, itu tentang apa buku Krauk-krauk itu? Tentang seorang anak laki-laki yang ingin memenangi sebuah lomba makan kerupuk. Akhirnya dia membeli sekarung kerupuk dan berlatih. Sekarung apa sekaleng? Sekarung. Terus dia berlatih terus. Nah, tapi pada saat hari perlombaan dia batuk-batuk, akhirnya dia kalah. Nah, pemenangnya dapat hadiah kado besar banget, gede. Terus hadiah itu ternyata isinya kerupuk, kaleng kerupuk. Dia usaha apa lagi selain beli kerupuk banyak-banyak? Dia berlatih terus. Dia kan, Jadi tiap hari makan kerupuk. iya dia berlatih. Pas berlatih bakyak, dia makan kerupuk, akhirnya kalah dalam pelatihan bakyak. Pas lomba balap karung juga. Balap karung sambil makan kerupuk. Terus pecahin balon juga. Jadinya balonnya nggak pecah-pecah, temen-temennya udah pecah semua. Terus temen yang pecahin balonnya itu yang itu susah banget soalnya dia tahan pakai kerupuk. Udah gitu ternyata hadiahnya kerupuk. Yang buat si Gembu, bukan dia kalah. Yang Kirana suka apa dari itu? Yang suka sama gambarnya. Gambarnya, ceritanya? Suka juga. Ceritanya suka juga. Siapa tadi penulisnya? Dian Kristiani. Oh, Dian Kristiani ini penulis anak yang lumayan produktif menulis. Mungkin nanti kita bikin video khusus ya. Terus yang mana lagi kak? Teman Sejati. Teman Sejati. Oh, ini yang paling kakak suka ya? Iya, aku juga Selain suka. Krauk-krauk. Oke. Teman Sejati ini penulisnya Evi Indriani yang penulis Mantel Emas juga. Oh Terus, iya, kita ada video Mantel Emas ya. Nanti cek di kolom deskripsi atau saya taruh kartunya di sini. dan ilustratornya Felina Gunawan. Penerbitnya Yayasan Literasi Anak Indonesia. YLAI, oke. Tentang apa Teman Sejati itu? Tentang seorang anak laki-laki bernama Monang apa ya? Terus dia punya anjing namanya Oro. Dia tinggal di sebuah rumah di desa dekat Gunung Sinabung. Oh iya. Terus abis itu tiba-tiba Gunung Sinabungnya meletus. Akhirnya dia mengungsi, tapi Oronya lari ke rumah. Ternyata Oronya ngambil bola. Tetapi pas Oronya keluar rumah, Monangnya udah pergi. Dia nyari, terus dia ketangkep. Ternyata penangkepnya itu petugas penyelamat satwa. Tapi dia malah lari, nggak mau ditampung. Itu pas dia lari di sebuah pengungsian, dia nyari Monang. Terus akhirnya ketemu deh. Gunung Sinabung itu di mana kak? Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya. Semoga saudara-saudara kita di Sumatera Utara yang menjadi korban bencana alam Gunung Sinabung bisa menjalani cobaan dengan sabar
Semoga mendapatkan kemudahan-kemudahan berikutnya dalam menjalani hidupnya. Oke, terus yang mana lagi? Cap Gomeh. Penulisnya Sophie Dewayani yang udah banyak bukunya sama Eugenia Gina. Penerbit Yayasan Litara. Itu ada tanda tangannya tuh. Ada Tentang apa itu, Kak? tentang seorang anak namanya Nisa. Dia punya sepupu. Nisa itu Islam. Nah, dia punya sepupu yang beragama Konghucu. Namanya Lili. Oh, Nah, sepupu itu. Sepupu. Hah? Terus apa namanya? Pas Ada serangan, Baba. pas Lilinya pergi ke rumah Nisa pas hari Raya Idul Fitri. Terus dia cobain lontong cap gomeh buatan ayahnya. Terus dia ceritain tuh tentang ibadah puasa di desanya. Tapi kata Lili, cap gomeh itu makanan khas Cina, orang Cina. Katanya cap itu artinya 10, go itu artinya 5, meh itu artinya malam, jadi malam ke-15. Jadinya terus dia ceritain tentang tradisi agama Konghucu. Terus akhirnya ternyata makanan mereka berdua itu sama kesukaannya, cap gomeh, lontong cap gomeh. Kakak pernah makan lontong cap gomeh nggak? Aku nggak bisa, kayaknya sih pernah. Emang lontong cap gomeh itu kayak apa sih? Ya lontong, Lontong isi, oncom. nggak tahu. Iya. Kayak lontong sayur. Emang nggak ada di situnya lontong cap gomeh kayak gimana? Coba dibaca lagi. Ada di ini keterangannya. Ini kan lontong sayur tuh. Iya. Cap gomeh ini menerima penghargaan juga ya. Award tahun 2013, Shortlisted Singtel Award untuk kategori cerita dan ilustrasi. Jadi ceritanya oke, ilustrasinya oke ya. Berikutnya apa, Kak? Si Rama-Rama. Penulis Alif Ilma Zakiyah, ilustrator Adina Subarja. Penerbit Yayasan Litara. Ini berkisah tentang seorang anak perempuan yang ingin mengetahui yang ayahnya kerja di luar kota, dan hari itu ayahnya pulang dan ingin mengetahui ayahnya sudah berada di angkot, kapal, kereta, atau pesawat. Nah, akhirnya dia memanggil si Rama-Rama. Nah, si Rama-Rama itu kupu-kupu raksasa. Jadi dia mencari di angkot, ternyata nggak ada, di kapal nggak ada, di kereta nggak ada, di pesawat nggak ada. Terus akhirnya anak perempuan itu bilang, pulang saja si Rama-Rama, aku lelah. Terus akhirnya si anak perempuan itu tidur di atas si Rama-Rama. Ternyata dia tidur tapi itu ternyata mimpi dia tidur di sebuah kain batik, dan ternyata ayahnya pulang. Ayah. Berarti ayahnya udah lama nggak pulang ya. Terus dia rindu ayahnya. Terus dia mimpi dia naik si Rama-Rama raksasa, kupu-kupu raksasa. Padahal sebenarnya mungkin si Rama-Rama itu teman baiknya, cuman kupu-kupu kecil aja kayak biasanya. Itu dia mimpi kan. Kirana pernah lihat si Rama-Rama nggak? Ada. Ada. Kan Kirana pernah ke Museum Serangga waktu itu. Lupa ya. Bagus nggak bukunya? Bagus. Apanya bagus? Bagus gambarnya sama ceritanya. Kayaknya ini kayak perkampungan ikan. Pokoknya semuanya ikan. Gambar angkotnya ikan. Terus kapalnya juga ikan. Terus keretanya kayak gambar kepala ikan. Terus pesawatnya juga gambar ikan, bentuk ikan gitu. Apa bapaknya itu nelayan? Kayaknya iya. Atau mereka tinggal di pantai? Iya, mereka tinggal di pantai. Oh, mereka tinggal di pantai. Terus ibunya juga kayak menjual ikan gitu, jadinya
gambarnya ibunya lagi jemur-jemur ikan. Oh iya. Iya, berarti hidupnya penuh dengan ikan. Ikan. Sampai ke dalam mimpinya pun dia memimpikan ikan. Ikan. Oke, apa lagi? Aku pengen buah apa ya? Buah apa ya? Buah apa ya? Buah apa ya? Penulisnya Kusuma Dewi Yuliani dan ilustratornya Rizkia Sadida. Penerbit Yayasan Literasi Anak Indonesia. Ini bercerita tentang Sari, Rani, Ari, dan Bima yang suka sekali menjawab teka-teki kakek. Jadi mereka liburan di rumah kakek. Kayaknya ini di Bali, pemandangannya kayak Bali gitu. Mereka pengen menebak teka-teki kakek yang menggantung tinggi di atas dahan, gelap di luar, terang di dalam. Siapa saja berani makan, mata terpejam, wajah pun serap. Akhirnya mereka cari-cari tuh buah-buah. Jadi kakek ngasih teka-teki. Terus mereka harus pecahkan. Itu buah apa gitu ya? Terus mereka cari-cari yang buah pertama ternyata nggak sesuai dengan yang kakek itu. Buah kedua juga enggak, tapi ternyata buah ketiga itu teka-teki kakek. Ternyata buah juwet jawabannya. Juwet, apa itu juwet? Buah. Kirana pernah makan juwet? Enggak. Jadi buah pertama itu sawo, buah kedua manggis, dan buah ketiganya itu yang berhasil juwet. Juwet atau jamblang, disebut juga jamblang. Kirana yang belum pernah makan? Udah Lupa. Itu enak dimakan pakai garam juga ya? Garam. Karena Sepet-sepet. Nggak terlalu asam sih, sepet-sepet aja. Makanya ini kan buatnya mata terpejam, mungkin karena gitu Ini kan asam jadi mata terpejam. Oh, itu teka-tekinya kakek. Ini emang udah agak langka sih kalau juwet itu. Oke, berikutnya. Udah 5 buku nih, 2 buku lagi. Krak. Penulisnya Beni Ramdhani, ilustratornya Wastana Haikal. Penerbitnya Pelangi Mizan. Ini bercerita tentang bayi komodo. Dia berada dalam telur. Nah, akhirnya dia menetas, krak. Dia mengintip. Dia pengen tahu apa sih keadaan di luar cangkang telur. Nah, habis itu si bayi komodonya ngelihat ada kayak banyak telur. Terus telurnya itu juga menetas. Dia takut. Tapi dia nggak bisa masuk lagi ke dalam telurnya itu. Ternyata itu teman-temannya, kakak adiknya, Saudara-saudara. Terus ya udah jadi dianya udah nggak takut lagi. Terus mereka mencari makan. Biasanya makanan mereka itu kayak serangga, jangkrik, belalang. Oh gitu. Apa yang menarik dari buku itu? Gambar komodonya kayak gambar apa gitu ya, batik apa. Mana coba lihat, diperlihatkan. Nggak terlalu ternyata sih. Ini gambarnya. Ini ya, gambar. Kirana tahu nggak komodo itu di mana? Di Pulau Komodo. Kirana mau ke sana nggak? Mau. Umi sampai Labuan Bajo aja deh. Takut ya? Kayaknya sekarang ditutup deh, Kak. Iya kan COVID. Bukan, karena waktu itu pernah kebakaran. Kebakaran kenapa? Ya, nggak tahu. Kebakaran itunya, hutannya kebakaran. Kasihan komodonya. Iya, kasihan komodonya. Tapi komodo bisa berenang loh, Kak. Komodo harus dilestarikan ya, Kak. Termasuk apa? Yang langka di dunia. The real dragon. Endangered species. Endangered species. Ya, dia hampir punah. Berikutnya. Buku terakhir. Ibelog. Ibelog.
Apa itu iblog? Kayaknya tentang arti laki-laki deh. Hah? Laki-laki. Laki-laki itu nama laki-lakinya. Oh ya. Nggak tahu pokoknya Nabi pernah bilang kalau laki-laki iblog, kalau perempuan apa namanya. Oh gitu. Penulisnya Yos dan Dewi Trikusuma. Dewi Trikusuma udah banyak itunya. Apanya? Bukunya? Karyanya iya. Contohnya? Barongan kecil. Oh, barongan kecil juga. Dia ilustrator. Ini kayak di Bali. Jadi pesta desa gitu. Pesta desa, jadi mereka Hindu, agama Hindu. Kan? Iblog ini dewasa atau anak-anak? Kayaknya anak-anak. Terus dia ngapain? Dia disuruh belanja sama ibunya 10 butir telur, ayam betina, jadi dia beli ayam gitu, dibawa sama beras karung. Ayam hidup. Terus dia ke pasar, dia bawa, tapi jadi dia pulang ke desa lewati lembah, sungai, rawa. Terus? Jauh sekali lerah rasanya. Jadi kan pegel akhirnya. Terus akhirnya dia berlari, dia tersandung daun akar akasia, akhirnya telurnya pecah, tinggal 5. Terus abis itu beras karungnya itu tersangkut dahan, kebuka. Terus akhirnya tumpah, ayam betinanya makan beras-berasnya, ya kabur. Terus abis itu dia berpikir kalau misalnya kalau beras, ya kan jalan biar ayamnya itu ngikutin jejak berasnya sampai ke desa, tapi ibunya marah. Akhirnya dia ngambil lagi, dia nemuin ada 2 ayam lagi, 2 ayamnya masih ada, terus 2 ayamnya lagi berkumpul ikut makan beras, terus 2 ayamnya kayak bertelur, akhirnya ada 5 telur ayam. Terus ibunya nggak marah lagi? Nggak marah lagi, katanya beras nggak ada nggak apa-apa, tapi karena ayamnya ada 4. Ayamnya nambah. Terus akhirnya pesta meriah, ramai di desa, Blok pun bersukacita. Alhamdulillah. Nah, ini 7 buku yang Kirana juga suka semua ya. Tapi sih Iblok aku nggak terlalu suka. Tapi Iblok aku suka dari Iblok itu karena dia kayak berima gitu. Oh, berima. Coba kita baca sedikit ya. Mana berimanya? Oh iya, Blok ingat pesan ibunya. 10 butir telur ayamnya, ayam betina cukup 2, beras sekarung saja. Oh, iya. Betul, berima. Semuanya berima. Semuanya berima. Semua kalimat di buku Iblok itu berima. Ini diadaptasi dari cerita rakyat berjudul Iblok. Ya iya, penerbitnya Kanisius. Nah, itu 7 buku rekomendasinya. Nah, kalau mau ada buku yang ingin dibacakan bisa ketik di kolom komentar. Kalau ada saran juga bisa ketik. Terus jangan lupa like dan pencet tombol merah subscribe-nya ya, supaya aku tambah semangat buat videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga suka, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum.